disambung lagi tadi, lupa apalagi namanya tuh. Kalau mau ajan jangan pakai speaker, ngeganggu orang lain itu dosanya gede. Nggak ada siapa-siapa, gue mau sendirian, itu masih mancung mau di sono. Karena mereka itu bermain ilmu hitam, bermain telepati dan lain sebagainya. Konsepnya mah lebih ke penghuni neraka jahanam yang tertutup rapat, yang harus dicabut paksa nyawanya, paling kayak begitu. Terus apalagi itu namanya, kalau misalnya wudhu tuh ada WC, baca doa setelah wudhunya di luar WC, jangan di dalam WC. Karena ada yang tahu ada yang nggak tahu juga, karena banyak yang jahatnya juga. Cuman konsepnya mah lebih ke keberanian sama orang-orang yang dikasih kesempatan, nyanyiin kesempatan, itu intinya. Terus apalagi namanya, yang pentingnya mah semuanya mah dipertanggungjawabin, konsepnya mah lebih ke PT. Jadi selama ini orang belajar agama itu kejadian semua yang diajarin di agama itu. Makanya itu di dalam rukun iman itu ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu cuman dipercayain doang. Ini pergantian teknologi BBM ke teknologi magnet sama baterai. Itu intinya. Menanya apa lagi? Puasa itu hukumnya cuman diwajibin selama 1 hari. Cuman jangan ngelarang orang berpuasa. Kalau misalnya lu berpuasa ngarepin berpuasa itu ngarepin apa? Dapat jodoh. Wah, ngarepin dapat cewek, dapat cowok. Salah lah coy, puasanya bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Orang beribadah itu ngarepin dapat pahala. Jangan ngarepin segala sesuatu, nanti pak ibadahnya malah dapat dosa. Itu intinya. Jadi kan ada katanya kalau orang nggak ngeberi makan 60 orang, kalau nggak berpuasa 1 hari itu harus ngeberi makan 60 orang. Itu benar apa salah Ustadz? Atau memberi makan 60 orang itu benar apa salah? Salah. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu kalau nggak bisa. Sekarang begini, gue mau nanya malu nih. Memberi makan 60 orang menyiksa diri sendiri apa enggak? Lu memberi makan 1 orang 2 orang aja lah, menyiksa diri lu sendiri enggak? Menyiksa diri sendiri lah coy. Berarti memberi makan 60 orang itu enggak perbuatan yang salah. Karena di dalam agama itu yang paling penting itu nggak boleh nyiksa diri sendiri, terus ngejauhin larangan agama, terus nggak nyiksa orang lain. Yang paling pentingnya mah itu doang. Kalau malaikat mah cuma ngejalanin tugas doang, tapi kan terus pahalanya yang paling gede itu apa namanya Ustadz? Pahalanya itu yang paling gede itu kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Itu pahalanya yang paling gede dari semua perbuatan ibadah, nyenengin orang-orang yang baik. Contohnya nyenengin anak kecil. Kalau maksiat kayak gimana Ustadz? Kalau maksiat masuk ke kategori kaum yang pura-pura bego, akhirnya bego beneran. Namanya selalu namanya selalu dibaca, diingetin, jangan pura-pura bego, nanti jadi bego beneran, jadi penghuni neraka jahanam yang tertutup rapet. Contohnya nyenengin anak kecil, nyenengin orang-orang yang baik, itu pahalanya yang paling gede.
dari semua perbuatan ibadah, bermanfaat bagi orang lain. Itu intinya. Masuk ke kategori kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Ye, bener. Mau nanya apa lagi? Jadi perbuatan yang paling banyak pahalanya itu nyenengin orang yang baik atau orang-orang yang lemah. Tapi kalau kelakuannya nggak sesuai mah salah juga. Kalau kelakuannya nggak sesuai, itu intinya. Mau nanya apa lagi? Jadi puasa itu gimana? Puasa itu hukumnya hanya selama 13 jam. Nggak berpuasa selama-lamanya nggak apa-apa. Yang penting jangan ngelarang orang berpuasa. Kalau lu ngelarang orang berpuasa baru salah. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Nanya lagi. Udah dulu, nanti sambung lagi. Gimana? Nih, rokok ini dilarang apa enggak? Yang kemarin debat-debat, hai apa kabar? Debat masalah rokok. Tuh pakai no Pak Ustadz no. Yang bikin guru-gurunya Pak Ustadz pada menderita no orang-orangnya no. Udah jelas apa namanya, jangan dilepasin lah coy, rokok aja didebatin. Wak. Kamu tahu nggak, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau nggak mau mati, please dong jangan berbohong. Aliran dana dari mana? Siapa yang nyuruh? Pasang sensor dong. Kamu tahu nggak, bangsa Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Kamu tahu nggak sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Kamu tahu nggak hukuman ketuhanan? Pernah dengar dong hukuman ketuhanan? Orang yang dipotong tangannya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup, dijahit mulutnya hidup-hidup. Pernah dengar kan hukuman ketuhanan? Itu landasan bangsa Indonesia. Jadi jangan coba-coba berlindung di bawah agama, apalagi di bawah negara. Kalau kematian mamang, bukti Mbak Teteh, itu sangat memanusiakan manusia kalau kematian mah. Jadi jangan takut-takut ngelakuin pengeksekusian. Saya pemimpin pasukan Garuda sama pasukan ikan pari, yang memimpin yang di atas langit sampai di dasar laut yang saya pimpin. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Semua itu dipertanggungjawabin. Jujur aja, jangan berbohong. Jadi intinya kalau ada orang-orang yang berlindung di bawah agama, di bawah negara, kalau dibuat latihan Kopassus, ada Kopassus yang nyayat-nyayat orang, katanya mau jadi Kopassus. Kalau mau jadi Kopassus harus berani nyiksa orang, disayat-sayat. Kalau nggak mau disayat-sayat, jangan bohong. Siapa yang nyuruh?
Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan, semuanya itu dipertanggungjawabin. Makanya ngomong sama Al-Quran, nggak apa-apa malah seneng. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang lama kurungan, hari H baru penyiksaan. Jadi intinya itu tadi, intinya mah jangan takut-takut ngelakuin pengeksekusian, karena ketika meninggal kok masuk neraka jahanam. Kenapa masuk neraka jahanam? Karena lari dari kewajibannya. Lu disumpahnya untuk apaan? Ngejaga agama, ngejaga negara. Itu ada orang tuh pengen mecah belah agama, pengen mecah negara. Jangan takut-takut lah. Itu intinya. Kalau nggak sanggup jadi polisi atau jadi TNI, ngomong masih banyak yang sanggup. Kemarin lu katanya megang senjata api, katanya pinter banget. Ini gitu aja, jangan apa namanya, apa rasis gimana, rasis lu. Bukan militer megang senjata api menimbulkan fitnah, wajib mati. Waktu-waktu nanti negara ngebutuhin pasukan, ngomong aja ngaku-ngaku militer, menimbulkan fitnah, wajib mati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pasukan Garuda di bawah PBB, coy. Yang diakuin mah di bawah PBB, yang diakuin mah. Itu intinya. Menanya apa lagi? Konsepnya mah lebih ke rasa takut tadi tuh. Adanya rasa takut makanya bisa tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lebih ke penghukuman dulu baru bisa berkembang. Itu intinya. Orang tua angkat kalau masih Al-Quran mah bodo amat lah. Maksudnya lebih ke banyak yang ngancem juga. Bangsa Indonesia itu nenek moyang dari semua ajaran agama, dari semua negara. Nenek moyangnya itu intinya paling satu mata uang paling kedepannya. Ya teknologi magnet sama baterai. Terus apa lagi namanya ya? Ini mah lebih ke apa? Lebih ke derakweb, bukan derakweb, apa namanya ya? Keberanian sama kejujuran sama kelakuan yang maksudnya yang ngerasa kelakuannya sesuai sama agama sama hukum negara. Jangan takut-takut, karena nanti ketika meninggal dimintain pertanggungjawaban, masuk neraka jahanam ketika meninggalnya. Itu intinya. Kalau gue mah mau ngapain aja bebas, karena raja yang punya semesta, anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya, Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Orangnya di Ciwidus Elor, cuman bisa berwujud apa aja. Cuman bokap nyokap gue kalau banyak yang ngaku-ngakuin mah males. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Jadi intinya orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Gue mah kasihan sama lu anjir. Di penjara dididiknya itu peluru cet, besok peluru beneran. Yang dilarang itu yang memabukkan. Rokok ini nggak memabukkan, berarti nggak dilarang. Itu intinya. Terus kalau pengen jaga tradisi sama aja umum. Nih lu tahu kan nih pohon pepaya nih. Tahu kan pohon pepaya. Bebanan juga. Kagak lo yang kata itu nggak cocok. Misalnya disuruh mabok-mabokan ya sama itunya. Belajar sendiri aja. Yang di sononya banyak yang jahat. Makanya yang militer nih, tahu ini kan? Tahu kan?
kumpulnya ke ulama-ulama aja, karena merekanya menyadap telekomunikasi, bermain-main sama sinyal, ngerubah pesan, ngerubah suara. Kalau dijelasin lebih kemana ya namanya ya, setelah datangnya bukti yang nyata. Dulu nggak datang bukti yang nyata, takut mah wajar. Kalau sekarang takut itu nggak wajar, itu intinya. Jadi kalau disuruh mabuk-mabukan gimana, ini kan namanya daun pepaya tuh, dimakan aja nggak apa-apa, makan sama aja kayak minum bir juga. Bir mah sama rasanya kayak itu, kayak pepaya, sama aja, kagak apa-apa. Sama aja kayak pepaya. Niatnya tadi biar selalu dijaga sama simbahnya, terus biar buat ngilangin bau badan juga, itu intinya. Terus apalagi tuh namanya, alkohol itu mampu menghilangkan kesadaran, mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Segala sesuatu yang mampu menghilangkan rasa kemanusiaan itu dilarang sama agama, itu intinya. Nanti sambung lagi. Buat ngilangin bau badan juga bisa. Buat ngilangin bau badan, konsepnya mah lebih ke apa namanya, gak enak juga, pahit. Buat ngilangin bau badan, hewan yang bertanduk rata-ratanya halal. Hewan yang memiliki insang rata-ratanya halal, kecuali lumba-lumba, karena dagingnya menyerupai daging kuda. Daging kuda haram coy, karena dagingnya menyerupai daging hewan yang diharamin. Terus apalagi namanya, apalagi itu namanya ya, belut gimana hukumnya Ustadz? Kalau belut ada insangnya, makanya halal, itu intinya. Jadi hewan yang bertanduk itu rata-ratanya halal. Nanti sambung lagi. Terus apalagi namanya, makanya agama itu dipelajarin bukan diajarin. Makanya cuma satu nabi, cuma satu Tuhan doang. Konsepnya mereka itu penghuni neraka jahanam lah kalau gue jelasin mah. Karena kalau gue perhatiin bukannya berpikir malah nantang, lebih situ aja. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya